Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galang Muhammad Akbar Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS yang berjudul Tebak Kata Berbeda Edition. Nah, di sini mungkin saya lanjut saja akan dari program ini yang sudah saya buat. Ini ada tiga pilihan menu. Yang pertama, main game baru, lihat follow frame dan tebak kata. Oke, mungkin saja saya hurufnya mungkin ini sensor. Nah, mungkin jika benar saya eh, kayak gini dan apakah kurang layak jika kita Y, maka akan ditambahkan. Kita bisa lihat sini. Oke. Kita bisa menambahkan mungkin eh, servo. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin saya jelaskan dulu, sudah disediakan ini beberapa library sd.h, tag.h, sdlib.h, type.h, dan time.h, di mana ada beberapa sintak yang harus menggunakan library dari library ini. Dan ini sudah disediakan beberapa define-nya, from, export, dan lain sebagainya. Dan di sini sudah disediakan beberapa struct beserta variabelnya, lalu word bank, kotak fungsi, dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin untuk mempercepat waktu saja, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang harus saya isi dan juga apa saja yang harus saya jelaskan itu. Mungkin untuk scan F dan printf itu tidak usah dijelaskan lagi untuk mempercepat waktu saja. Oke, mungkin di sini mulai dari point play game untuk pilih kata acak, tampilan topeng, baca tebakan, perbarui keadaan, lalu tentukan menang kalah dan hitung dan simpan skor. Nah, untuk parameter dan variabel lokal nanti sudah saya tuliskan di sini, Lalu untuk yang pertama pilih indeks kata seperti ini. Ya, mungkin dari sini akan berisi indeks kata terpilih dari WordBank, di mana di sini kita harus random. Jadi kita harus memanggil run dan uh, bisa bagi dari word count, di mana karena harus ada bisa bagi ini karena run ini adalah outputnya merupakan angka yang sangat acak, bisa juta juta mungkin, atau dan lain sebagainya. Nah, maka itu kita harus pakai persen ini atau sisa bagi dari word count, yaitu tadi jumlah dari kata yang sudah disediakan oleh code-nya. Lalu setelah itu kita salin discrete dan hitungan. Oke, di sini saya salinnya menggunakan string copy, di mana saya kopinya itu adalah gsecret dan wordbank, dan wordbanknya isinya idx atau indeksnya. Lalu untuk menghitung panjang atau len, kita menggunakan string length atau strlen dari gsecret. Lalu kita indeksasi di Jurong dan JPS count. Lalu untuk isi display dengan underscore sebanyak len, kita menggunakan perulangan for, di mana perulangan for sendiri itu dimulai dari 0 sampai len, di mana isinya itu akan seperti ini, underscore. Jadi displaynya akan menggunakan i akan underscore. Oke, dan kita tutup dengan null agar dia mengetahui pada saat kita sampai mana gitu. Ini tidak usah dijelaskan. Lalu dari sini aja, ketika Jibrong ini kurang dari Mas Wrong dan dia belum menang, maka dia akan melakukan draw hangman. Draw hangman ini merupakan dari sebuah fungsi di atas, di mana draw hangman ini ada di sini. Oke, setelah itu ini sudah dijelaskan. Lalu kita tebak huruf yang sudah ditebak dengan cara menggunakan perulangan for, di mana sampai dia G count, lalu kita print. Oke. Nah, mungkin yang harus dijelaskan lagi nih, letter ini tadi itu adalah eh, huruf yang ditebak pemain pada setiap pilihan. Jadi letter ini adalah topper dari letter. Topper itu apa? Jadi topper itu ketika kita menuliskan angka kecil, dia otomatis diubah menjadi huruf besar. Ini sintaksnya dari library, sebuah library. Lalu mungkin di sini juga di di sini tadi ada di atas, di fungsi atas, di mana jika dia satu, dia akan print seperti ini, dan juga continue. Nah, ini artinya apa min satu? Dari mana? Min satu ini dapat dari return dari sebuah fungsi yang ada di bawahnya. Ini saya sudah bisa jelaskan. Lalu mungkin
yang tujuh tujuh, jika is one tapi kan kata, jadi itu rumus skor. Oke, di sini uh, if is one skor sama dengan Mas Brong. Mungkin ini berada di sini saja biar cepat. Lalu kita langsung saja ke proses selanjutnya, yaitu proses query, di mana proses query ini merupakan proses satu tebakan huruf untuk membuka huruf yang cocok pada display. Jika tidak cocok, maka akan menambahkan wrong. Oke, mungkin dari ini, nah di sini kan ada indirection, yaitu adalah sebuah pointer. Kenapa dia pakai G terus tanda panah ke kanan secret? Nah, eh, di sini karena dia menggunakan P direction, maka kita harus menggunakan tanda panah yang sebelah kanan ini. Karena jika dia pada berbeda, mungkin kita bisa panggil G.secret. Nah, karena dia merupakan ada indirection atau sebuah pointer, kita harus menggunakan tanda panah ke kanan untuk memanggil sebuah secretnya ini, atau dari sebuah struct-nya. Dan kita menggunakan perulangan lagi ketika P itu sampai tidak sampai akhir, maka dia akan display-nya dia akan sama dengan letter font 1. Jadi ketika dia benar, uh, ketika letternya itu dia ada, nah, dan itu dia bukan di akhirnya, maka dia akan supaya sama dengan letter. Seperti itu. Oke, mungkin untuk fungsi selanjutnya yaitu linear search untuk mencari sebuah huruf di dalam array. Nah, ini mungkin kita menggunakan perulangan for, gimana ini itu untuk jadi ketika dia itu sama dengan target, atau target itu merupakan huruf yang dicari, maka dia merupakan return i. Lalu jika dia tidak ditemukan, maka datanya sama dengan satu. Jadi uh, ketika dicek apakah dia sama, ketika dia sama dia akan kembalikan indeks i. Jika tidak, maka returnnya terus dengan satu. Oke. Lalu sini ada is one. Jadi is one itu ketika kita cek apakah pemain ini sudah menang, yaitu ketika tidak ada lagi karakter underscore pada display. Mungkin untuk pertama untuk menghitung tentunya kita pakai string length seperti tadi, dan juga di display. Kenapa di display? Karena seperti tadi ini merupakan sebuah pointer, jadi kita harus menggunakan tanda panah ke kanan. Kalau kita teks nih dengan menggunakan linear search, atau kita teks satu persatu. Jadi ketika di display ini sama dengan i, datanya 0. Jadi ketika dia masih ada underscore ini uh, sampai dia ke i, berarti dia datanya 0 atau belum selesai. Jika dia tidak ada, maka datanya 1 atau sudah selesai. Mungkin untuk binary search seperti ini. uh, Mungkin ada banyak sekali, mungkin yang harus saya mungkin ini saja harus seperti ini. Ini untuk mencoba kata baru ke posisi yang benar. Nah, mungkin seperti ini. Jadi copy malloc. Jadi malloc ini merupakan sebuah lokasi, di mana lokasi ini sebanyak ini. Lalu kita copy, kita buat seperti ini uh, agar dia menambahkan kata baru. Lalu double sort di sini untuk menentukan kapannya. Jadi di sini menggunakan method perulangan secara perulangan. Karena dia dihitung poin, maka kita cek nih j poinnya apakah dia lebih kecil. Jika dia lebih kecil, maka kita akan menggunakan temp. Temp ini adalah temp auto sementara untuk menyimpan sebuah variabel yang kecil itu. Oke. Lalu di sini untuk menambahkan isi apapun berikan dalam bentuk tabel seperti ini, nanti akan di print dan isi akan seperti ini. Dan dia merupakan struct, maka kita harus seperti ini, kalau temp is name sebagainya. Dan untuk score seperti ini, mungkin saya jelaskannya. Time null ini merupakan sebuah detik dari library ini dibuat, dan local time ini agar dia dibentuk hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, untuk ini seperti ini, dimana d ini kenapa mau unit tambah satu, karena di sebuah pemrograman itu dimulai dari nol. Jadi ketika kita ingin
menampilkan bulan satu, maka kita harus mendapatkan satu. Seperti itu jika TM ini seperti apa? Kenapa ditambah 1900? Nah, ini karena dapat dari sini. Karena dia menghitung detik, jadi dia menghitung berapa banyak tahun dari 1900 sampai sekarang, makanya itu ditambah 1900. Oke, mungkin eh, segitu saja dari saya karena waktu terbatas.